Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratul Mukarramah dengan NIM 2102222 627602 Offering PAIB 19 Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taufik dan hidayahnya kita masih dapat hidup dan bernafas pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema menangkal rasa malas dengan meneladani Rasulullah SAW. Sebelum saya mempresentasikan materi saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah dan Nasihat Imam Abu Hanifah kepada Seorang Pemalas. Suatu hari ketika Imam Abu Hanifah sedang berjalan-jalan melalui sebuah rumah yang jendelanya masih terbuka, terdengar oleh beliau suara orang yang mengeluh dan menangis terseduh-seduh. Dia mengeluh, "Aduhai, alangkah malangnya nasibku ini. Sepertinya tiada seorang pun yang lebih malang dari nasibku yang celaka ini. Sejak dari pagi tadi, belum datang sesuap nasi atau makanan pun di kerongkonganku, sehingga seluruh badanku menjadi lemah lunglai. Oh, manakah hati yang belas kasihan yang sudi memberi curahan air walaupun setitik?" Mendengar keluhan itu, Abu Hanifah berasa kasihan, lalu beliau pun kembali ke rumahnya dan mengambil bungkusan hendak diberikan kepada orang itu. Ketika dia sampai ke rumah orang itu, dia terus melemparkan bungkusan yang berisi uang kepada si malang tadi, lalu meneruskan perjalanannya. Kemudian, si malang merasa terkejut setelah mendapati sebuah bungkusan yang tidak diketahui dari mana datangnya. Lantas dia tergesa-gesa membukanya. Setelah dibuka, ternyata bungkusan itu berisi uang dan secari kertas yang bertulis, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh demikian itu. Kamu tidak pernah atau perlu mengeluh diperuntukkan nasibmu. Ingatlah kepada kemurahan Allah dan cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa, hai kawan, tetapi berusahalah terus." Pada keesokan harinya, Imam Abu Hanifah melalui rumah itu lagi, dan suara keluhan itu terdengar lagi. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekedar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh, jika Tuhan tidak beri, akan lebih sengsaralah hidupku." Mendengar keluhan itu lagi, maka Abu Hanifah pun lalu melemparkan lagi bungkusan berisi uang dan secari kertas dari luar jendela itu. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Orang itu terlalu riang ketika mendapat bungkusan itu, lantas membukanya. Seperti dahulu juga, di dalam bungkusan itu terdapat secari kertas lalu dibacanya. "Hai kawan, bukan begitu cara bermohon. Bukan demikian cara berikhtiar dan berusaha. Perbuatan demikian malas namanya. Putus asa kepada kebenaran dan kekuasaan Allah. Sungguh tidak ridho Allah melihat orang pemalas dan putus asa, enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Jangan berbuat demikian. Jika Anda ingin senang, Anda harus suka pada bekerja dan berusaha, karena kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri tanpa dicari atau diusahakan. Orang hidup tidak disuruh duduk diam dan tidak seharusnya demikian pula, tetapi harus bekerja dan berusaha. Allah tidak akan memperkenankan permohonan orang yang malas bekerja. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang berputus asa. Oleh sebab itu, carilah pekerjaan yang halal untuk kesenangan dirimu. Berikhtiarlah sedapat mungkin dengan pertolongan Allah. Insya Allah akan dapat juga pekerjaan itu selama kamu tidak berputus asa. Nah, carilah segera pekerjaan. Saya doakan cepat berjaya." Sehabis dia selesai membaca surat itu, dia termenung. Dia insyaf dan sadar akan kemalasannya yang selama ini dia tidak suka berikhtiar dan berusaha. Pada keesokan harinya, dia pun keluar dari rumahnya untuk mencari pekerjaan. Sejak dari hari itu, sikapnya pun berubah mengikuti peraturan-peraturan hidup, sunnah Allah, dan tidak lagi melupakan nasihat orang yang memberikan nasihat itu. Dalam Islam, tiada istilah pengangguran. Istilah ini hanya digunakan oleh orang yang berakal sempit.
Islam mengajarkan kita untuk maju ke depan dan bukan mengajarkan kepada kita diam di tepi jalan. Demikian kisah dari Imam Abu Hanifah dan seorang pemalas ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini ialah Allah tidak menyukai seseorang yang tidak mau berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kita tidak boleh berputus asa pada kebenaran Allah, enggan bekerja bahkan untuk kesejahteraan hidup kita sendiri. Intinya, kita tidak boleh malas. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan kepada presentasi materi saya. Yang pertama harus kita ketahui, apa sih sebenarnya rasa malas itu? Memang mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu apa rasa malas itu, tapi di sini saya akan menjelaskan. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, malas ialah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu, segan, tidak suka, tidak bernafsu. Lalu menurut Eddie Sarkeus, beliau ini seorang penulis buku, rasa malas diartikan sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan. Jadi, dari dua pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan jika rasa malas itu ialah rasa enggan atau rasa tidak suka terhadap pekerjaan yang harus atau sebaiknya kita lakukan. Selanjutnya, apa sih penyebab rasa malas itu? Malas sendiri merupakan bencana kecil dalam lingkup sosial. Bila seseorang sudah terbiasa dengan rasa malas, ia akan rugi dan merugikan orang lain. Secara umum, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan rasa malas. Yang pertama adalah terbiasa menunda-nunda. Kebiasaan menunda-nunda adalah salah satu kebiasaan yang sering kita tidak sadari. Kebiasaan ini membuat kita beranggapan masih memiliki banyak waktu. Masih ada waktu esok, masih lama waktunya, santai dulu sajalah, dan lain sebagainya. Orang tipe seperti ini biasanya kurang memiliki kesibukan atau menganggap bahwa dirinya tidak memiliki kesibukan, padahal sebenarnya pekerjaannya ada yang belum selesai. Yang kedua adalah gangguan. Penyebab gangguan paling umum dari munculnya rasa malas ialah adanya distraksi atau pengalihan. Seringnya untuk remaja seperti kita, distraksi itu adalah media sosial. Benar kan? Atau mungkin distraksi dapat muncul dari lingkungan sekitar. Seperti lingkungan yang bising membuat kita tidak fokus mengerjakan pekerjaan kita dan berakhir merasa tidak senang dan enggan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terkadang, sebagai remaja, distraksi juga dapat berasal dari teman kita. Saya pernah mengalami, jarang kita bisa fokus dalam menyelesaikan pekerjaan kita saat berkumpul bersama teman. Ada saja hal yang dapat mengalihkan pikiran kita dari pekerjaan yang seharusnya kita selesaikan, dan berakhir pekerjaan tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik. Yang selanjutnya adalah gaya hidup yang buruk. Beberapa orang menjalani gaya hidup yang tidak direncanakan. Mereka begadang dan melakukan hal-hal yang tidak penting seperti mengobrol di sosial media, chatting, menonton film, dan mengirim SMS. Tapi mungkin mengirim SMS sudah tidak terlalu zaman ya sekarang ini. Kebanyakan orang yang aktif di media sosial mengaku bahwa waktu dapat berlalu dengan cepat tanpa mereka sadar. Kita biasanya menghabiskan banyak waktu mungkin di TikTok atau Instagram gitu. Scroll terus sampai tidak sadar ternyata kita sudah menghabiskan waktu berjam-jam. Ternyata malam sudah larut seperti itu. Sebelum mereka menyadarinya, waktu sudah lewat tengah malam dan mereka harus bangun pagi-pagi untuk kembali beraktivitas. Media sosial cenderung menghabiskan terlalu banyak waktu semua orang. Hal ini membuat kita sibuk mengikuti apa yang orang lain lakukan dan menunda apa yang sebenarnya penting dan harus kita selesaikan. Jika kita adalah korban dari hal ini, kita akan mengalami kantuk yang ditandai dengan kemalasan dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah kelelahan. Terkadang, kita bekerja terlalu keras atau selesai melakukan hal yang menguras banyak energi. Ketika kita kelelahan, pikiran kita menjadi tumpul dan mencegah tubuh berfungsi secara aktif. Oleh karena itu, disarankan untuk merencanakan bagaimana kita akan menghabiskan waktu kita, sehingga
kita sudah memiliki gambaran dalam waktu-waktu ini apa kegiatan yang akan kita lakukan sehingga kita tidak akan menghabiskan lebih banyak waktu. Dan juga kita bisa dengan bijaksana menyelesaikan hal-hal penting. Selanjutnya adalah keraguan-raguan. Keraguan-raguan atau kemalasan dalam memutuskan apa yang akan dilakukan hanya akan memakan banyak waktu, sehingga waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang direncanakan menjadi berkurang atau bahkan hampir habis dan berakhir pekerjaan tersebut tertunda lagi. Yang selanjutnya adalah gizi buruk. Tidak memakan makanan dengan gizi yang seimbang akan menghilangkan bahan bakar yang memungkinkan tubuh kita bekerja. Ketika tubuh terasa terlalu lemah atau kehabisan tenaga untuk menyelesaikan sesuatu, kemalasan mulai merasuk. Sebuah tugas kecil seperti mengisi dokumen akan sangat melelahkan, membutuhkan banyak istirahat untuk memulihkan energi, dan pada akhirnya hanya akan terlaksana sedikit hal. Poin yang selanjutnya adalah kurangnya motivasi. Motivasi mendorong kita untuk melakukan apapun yang perlu kita lakukan dan pada waktu yang tepat. Jika diri kita menyukai suatu pekerjaan, maka kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan benar. Namun, jika kita tidak memiliki motivasi, kita akan selalu menemukan alasan mengapa tidak dapat menyelesaikan sesuatu. Beberapa orang, terutama mereka yang terjebak dalam pekerjaan buntu, menemukan banyak alasan untuk menjelaskan kurangnya kinerja mereka. Orang-orang seperti ini tidak pernah menyelesaikan sesuatu dan semakin terjebak. Semakin malas pula mereka. Poin yang selanjutnya adalah kurang percaya diri. Percaya pada diri sendiri akan menimbulkan dorongan untuk menjadi nyaman dengan keadaan lingkungan sekitar tempat kita mengerjakan pekerjaan kita. Di sisi lain, mereka yang tidak menghargai diri sendiri tidak memiliki alasan untuk mengamati kebersihan diri yang sederhana. Mereka akan tinggal di rumah yang kotor, memakai pakaian kotor, dan umumnya hidup bermalas-malasan hanya karena mereka merasa tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Selanjutnya adalah tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab cenderung menjadi orang yang malas. Sebagai contoh, banyak orang memilih untuk mempekerjakan orang lain untuk melakukan tugas yang dapat mereka lakukan sendiri. Misalnya, pengasuh, tukang kebun, atau asisten pribadi. Anak-anak dibesarkan dalam keluarga di mana segala sesuatu dilakukan untuk mereka. Pada akhirnya, mereka akan menjadi sangat tidak bertanggung jawab. Poin yang selanjutnya adalah terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Ketika seseorang kewalahan dengan hal-hal yang harus dilakukan, otak akan cenderung menjadi bingung dan melambat. Orang tersebut akan meyakinkan dirinya bahwa dia tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang terlalu banyak itu. Mereka bahkan tidak memiliki alasan untuk memulai. Yang selanjutnya adalah tidak mempunyai prioritas. Nah, yang satu ini berkaitan dengan poin yang sebelumnya. Rasa malas dapat muncul ketika kita memiliki terlalu banyak hal yang dikerjakan dan tidak memiliki prioritas terhadap hal itu. Kita tidak tahu mana yang harus kita kerjakan dulu, dan berakhir mungkin malah tidak mengerjakan apa-apa. Poin setelahnya adalah bersandar atau bergantung pada orang lain. Kebiasaan bergantung pada orang lain tentunya juga berpengaruh dalam menimbulkan rasa malas. Anggapan kita bahwa sudah ada orang lain yang bisa melakukannya kadang membuat kita terseret arus dan kehilangan keinginan untuk berusaha. Alhasil, kita lebih memilih berdiam dan bermalasan. Selanjutnya adalah minim pengetahuan. Posisi diri yang tetap stagnan, tidak ada perubahan, membuat seseorang tidak memiliki niat untuk maju. Membiarkan hidup mengalir tanpa adanya target yang jelas. Meskipun ada anggapan bahwa hidup tidak perlu mempunyai target, bukankah lebih baik kita disiplin dan memilih melalui proses untuk mencapai target? Disinilah pentingnya ilmu. Orang yang berilmu dapat menemukan jalannya untuk menentukan keberhasilannya, dan tentunya bisa lebih istiqomah dari orang yang tidak berilmu. Hal ini bisa didapat dari ilmu dan rajin mencoba untuk tidak menjadi malas. Dan yang terakhir adalah terlalu banyak mencari alasan atau pembenaran. Inti dari setiap poin yang sudah saya jelaskan adalah alasan. Orang malas sangat selalu mencari alasan untuk membenarkan perbuatan malasnya. Jika dia tidak bisa menemukannya,
dia akan tetap bersusah payah untuk mendapatkan alasan ini. Lalu terdapat lagi satu alasannya berlandaskan pada kepercayaan agama kita. Sebagaimana kita mengimani hal gaib, dalam Islam dikatakan bahwa penyebab dari rasa malas itu adalah adanya 3 tali yang ditalikan pada kita di malam hari oleh syaitan. Sehingga ketiga tali ini dapat lepas tentunya. Tali pertama akan lepas ketika kita bangun malam dan berzikir kepada Allah. Tali kedua akan lepas saat kita berwudu untuk melaksanakan ibadah. Dan tali ketiga akan putus saat kita melaksanakan sholat malam. Diterangkan bahwa orang yang berhasil memutus ketiga tali ini, di pagi harinya akan merasakan semangat yang luar biasa. Dengan adanya sebab, tentu saja ada akibat dari rasa malas. Apa saja akibat dari rasa malas itu? Yang pertama, pekerjaan akan menumpuk. Segala pekerjaan akan menumpuk karena suka menunda-nunda, sehingga tidak ada pekerjaan yang dapat selesai dengan sempurna. Yang selanjutnya adalah menghilangkan atau menghambat kemajuan dan potensi diri. Keengganan untuk berbuat sesuatu hal menimbulkan banyak kesempatan untuk mendapatkan hal atau pengalaman baru terlewatkan begitu saja, sehingga potensi yang dimiliki tidak dapat berkembang dengan maksimal. Yang selanjutnya adalah sulit untuk hidup mandiri. Terbiasa bergantung pada orang lain tentu akan menyebabkan orang yang malas kesulitan untuk hidup mandiri. Orang yang seperti ini terlanjur terbiasa menggantungkan kewajibannya pada orang lain, sehingga ketika tiba saatnya mereka harus hidup mandiri, mereka akan menjumpai kesulitan yang nyata. Yang selanjutnya adalah kreativitasnya akan hilang atau berkurang. Ketika terlalu malas untuk mendapatkan kemajuan dalam potensi, tentu pikiran kita akan menjadi semakin tumpul dan kreativitasnya tentu akan menurun. Karena otak kita, pikiran kita itu butuh diasah. Kalau terlalu lama dibiarkan, otaknya juga bisa menjadi semakin tumpul gitu. Yang selanjutnya adalah kurangnya tujuan dan motivasi dalam melakukan sesuatu. Dengan adanya rasa malas, target dalam hidup akan tidak jelas atau bahkan tidak ada target sama sekali. Hal ini tentunya dapat mengurangi motivasi atau dorongan ketika melakukan sesuatu, sehingga hasil yang dicapai tidak akan menjadi maksimal. Selanjutnya adalah malas beribadah. Seperti yang sudah dibahas pada bagian sebab dari rasa malas tadi, salah satu penyebabnya ialah godaan syaitan. Syaitan akan bergembira apabila berhasil menggoda manusia untuk melakukan suatu maksiat atau melakukan larangan Allah. Salah satunya ialah malas beribadah. Kita tahu jika sholat adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim, dan sholat sendiri merupakan tiang agama, di mana jika seseorang sudah melalaikan sholatnya, maka agamanya akan kacau juga. Dari masalah beribadah ini, hidup seseorang dapat menjadi kacau. Dan yang terakhir ialah timbulnya penyesalan. Muara dari semua rasa malas ialah timbulnya rasa penyesalan. Menyesal ketika sudah melihat orang-orang sekitar sukses, sedangkan diri sendiri masih stagnan atau jalan di tempat. Kemudian yang dapat dilakukan hanyalah pengandaian. Mengandai-andai jikalau pada masa mudanya dulu tidak menjadi seseorang yang pemalas. Mengawang apa saja yang mungkin dapat dicapai seandainya dirinya tidak malas. Oke guys, mungkin kita semua udah tahu ya kalau rasa malas itu nggak baik dan emang banyak banget dampak negatifnya gitu ya. Namun ya, kita sebagai umat muslim tidak perlu risau. Ya mungkin kita perlu risau, tapi tidak perlu serisau itu karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan bagaimana menangkal rasa malas. Beliau adalah suri tauladan manusia sebaik-baiknya manusia, dan patutlah kita meneladani perilaku beliau. Berikut beberapa cara Nabi Muhammad SAW menangkal rasa malas. Malas merupakan sifat yang benar-benar merugikan karena sifat itu boleh jadi seseorang kehilangan segalanya. Ingatkah saat Nabi SAW mengisahkan bagaimana kondisi orang yang malas salat saat di kuburan nanti?
Mereka adalah orang-orang yang malas sholat, akan meminta untuk kembali hidup hanya untuk melakukan sholat. Bahkan, malas melakukan gerakan sholat pun menjadi persoalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kasala yura'una an-nasa wa la yankaruna Allah illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Orang yang malas, khususnya dalam melaksanakan gerakan sholat, bahkan tergolong dari mereka yang munafik. Berikut ini 4 cara yang digunakan oleh Rasulullah untuk menangkal rasa malas. Yang pertama ialah perhatikan pola istirahat malam. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa malas ialah perhatikan pola tidur, khususnya tidur saat malam hari. Ada kalanya perasaan malas muncul saat tubuh kurang istirahat. Di siang hari kita mengantuk. Rasa kantuk yang luar biasa ini berasal dari kurangnya istirahat pada malam hari. Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya untuk bergadang atau tidur larut malam jika tidak melakukan hal yang bermanfaat. Jadi Haji Roma Irama itu ya, berdasarkan pada hadis gitu. Abu Barza radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-'isha wa la yuhibbul haditha ba'daha. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah Isya. Hadis riwayat Ahmad nomor 19.781 dan Ibnu Khuzaimah nomor 1339. Hikmah dari melakukan apa yang hadis ini katakan ialah menghilangkan rasa malas di keesokan harinya, khususnya untuk beribadah pada pagi hari seperti sholat tahajud dan sholat subuh. Cara yang kedua ialah memperhatikan pola makan. Dalam surat Abasa ayat 24, Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi." Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Mengapa kita perlu memperhatikan apa yang kita makan? Pertama, makan berlebihan tentunya akan menyebabkan malas bergerak. Kita sendiri pernah mengalami pasti ketika kita merasa kekenyangan, maka kita akan malas melakukan apapun. Yang ingin kita lakukan hanyalah merebahkan diri sampai rasa lapar itu rasa kenyang itu mungkin berkurang, baru kita mempunyai keinginan untuk melakukan kegiatan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk tidak makan berlebihan. Makan yang cukup bermakna makan hanya sekedar untuk mendapat tenaga dan bukan sampai kenyang. Beliau membagi porsi makan dengan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan apa saja yang kita makan. Misal, karbohidrat yang berlebihan dapat menyebabkan kantuk. Menurut ahli, rasa ngantuk setelah makan karbo merupakan hal yang wajar. Kasus ini bernama food coma. Hal ini terjadi karena karbohidrat mengandung banyak gula, melonjak dan turun drastis sehingga menyebabkan kantuk. Makan berlebihan yang menyebabkan kantuk pun juga memiliki penjelasan ilmiah. Menurut penelitian, organ pencernaan yang bekerja secara aktif membuat otak dan jantung kekurangan oksigen. Hasilnya, kita akan mengantuk. Dan yang terakhir dan paling utama adalah berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang lemah dan serba kekurangan, satu-satunya upaya menangkal malas yang tak boleh lupa adalah berdoa kepada Allah. Ketika sudah berupaya keras untuk menghilangkan rasa malas, maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Dari Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi terdapat doa yang dianjurkan untuk menangkal rasa malas. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli
وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال rawahu Muslim. Arti doa tersebut ialah, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, sifat malas, sifat pengecut, kepikunan, kekikiran, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu rasa malas ialah perasaan enggan untuk melakukan suatu hal yang seharusnya dilakukan. Penyebab rasa malas ini dapat berasal dari diri sendiri maupun lingkungan luar. Namun, faktor terbesar tetaplah berasal dari diri sendiri. Rasa malas adalah hal yang negatif. Tentunya hal negatif membawa dampak negatif pula. Di antaranya pekerjaan yang menumpuk, kebergantungan pada orang lain, sulit hidup mandiri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rasa malas harus dapat kita kalahkan. Suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW telah memberikan cara untuk menangkal rasa malas ini, yaitu dengan menjaga pola tidur, menjaga makan, dan yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta untuk dijauhkan dari rasa malas. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih lagi untuk teman-teman yang sudah mau menjadi peserta audiens presentasi materi saya ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.